Tadi ya, sesuai dengan surat 16 ayat 78, terdiri atas pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi kalau mungkin kita berpikir bahwa pendengaran itu pasti berhubungan dengan telinga, penglihatan pasti berhubungan dengan mata. Kalau mau ngomong tentang hati, pasti kaitannya di dada, katanya kan gitu ya. Iya, Aduh sakit iya. hati sambil pegang dada Pegang ada biasanya. malah gini ya. Atau sakit hati gini gitu ya. Nggak nyambung. Nah, sebenarnya gini Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang membedakan bahwa manusia sebagai salah satu ciptaan Allah yang sangat dahsyat kesempurnaannya. Kenapa? Karena bicara tentang pendengaran, penglihatan, hati itu bukan sekadar bicara tentang organ indera kita. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati itu bicara juga tentang kapasitas otak kita. Kita bisa memahami apa yang kita lihat, mohon maaf, apa yang kita dengar, karena ada bagian dari otak kita yang siap melakukan itu, yaitu temporal lobe. Nah, jadi kalau bagian ini mengalami kerusakan, biasanya kita tidak bisa memahami apa yang kita dengar. Nah, ada pantangannya nih kalau untuk temporal lobe. Bapak dan Ibu tahu yang bisa merusak bagian ini, dan ini terjadi sejak dari kecil kalau seandainya ini terjadi pada kita. Bentakan suara yang keras. Nah, saya jadi ingat Kang Ipay yang bisa jelasin ayatnya. Saya ingat kalau diajarkan gitu atau misalnya dengerin Kang Ipay sharing tentang ayat kan ada itu ya Kang yang apa janganlah berkata atau membentak orang Ya, tua. Seperti apa ya, suara keledai? Apa sih itu ayatnya gitu? ya, 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 Nah, ya, surat 17 Al-Isra ya, ya. nah di situ. Kenapa? Bahkan ketika misalnya salah satu simulasi yang diberikan kepada manusia, ketika kita sholat, bacaannya tidak terlalu keras gitu ya, tidak Ya, terlalu pelan. Di ayatnya ya. dijelaskan itu tuh untuk merawat ini salah satunya temporal lobe otak, pendengaran sebagai komponen pertama dari jiwa dari ayat tadi di surat 1678. Jadi makanya mulai dari saat ini, ketika kita berbicara apakah itu menegaskan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, berbicara dengan orang tua kita, berbicara dengan pasangan, anak, kerabat-kerabat terdekat kita, upayakanlah berbicara dengan nada yang terbaik, dengan kata-kata yang terbaik, supaya tidak hanya ini mengganggu ke orang lain, tetapi ketika kita mengucapkan dengan suara bentakan, temporal lobe kita pun ikut mengalami kerusakan. Dia rusaknya bukan tuli ya, tetapi kemampuan untuk memaknai informasi baik jadi rusak. Nah, kan bahaya kalau kayak gitu. Iya, Ya, iya, teh. jadi makanya saya bisa paham, oh nilai-nilai keluhuran kalau misalnya secara tata krama ketika saya ingat dulu, oh mungkin dulu nenek atau ibu mengajarkan gitu kepada anak. Tetapi ternyata itu merupakan komponen dari merawat bagian dari pendengaran, khususnya di temporal lobe. Oke ya. Sekarang penglihatan. Penglihatan memang organ yang membantu menangkap informasi atau stimulusnya mata. Tapi ada bagian otak lagi yang membantu kita sehingga kita paham apa yang kita lihat, yaitu occipital lobe, ini bagian sini. Jadi kalau bagian ini bermasalah, biasanya kita ada masalah kalau melihat segala sesuatu, termasuk kemampuan membaca pun jadi terganggu. Nah, occipital lobe ini dalam beberapa kajian neuroscience, pantangannya adalah syaraf yang berhubungan dengan penglihatan akan rusak kalau marah-marah. Hmm. Walah. Walah. Saya juga ya pas baca kajian itu, terus kan saya belajar nih sebagai ilmuwan, saya belajar apa saja yang Quran perintahkan ke kita. Saya jadi, ya Allah, ternyata itu sudah terbukti secara sains. Cuman kan kalau sains hanya membedah hal-hal yang berkaitan dengan sistem saraf otakmu, selesai sebatas Ya, itu. ya. Tetapi ketika saya diajarkan oleh guru-guru saya, salah satunya Kang Ipay, pantesan geningan gitu kan di dalam hati. Pantangannya marah. Jadi beberapa studi menemukan mereka syaraf matanya mengalami kekenduran atau misalnya hal-hal yang sifatnya fatal karena marah ya. Jadi pantas nih nanti ayatnya juga menjelaskan kenapa menahan amarah dan seterusnya. Ya iya tuh merawat jiwa. Dan kemudian di sini ada frontal lobe nih, ini bicara hati. Memang selama ini kita kalau bicara hati pasti tangannya ke dada, deket ke jantung juga ya. Ya. Padahal kita bicara hati di sini, kita bicara tentang kemampuan empati. Ini frontal lobe. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip sangat
hasrat atau dorongannya untuk memiliki yang dia punya, atau misalnya takut sekali yang punyanya dia itu diambil oleh orang lain ya. Memang ekstrimnya kan kikir. Ini kadang nggak sampai kikir sih, cuman nggak mau aja, ini kan punya saya gitu ya. Rasa keakuan, keegoisannya besar, ini biasanya di sininya terganggu. Jadi makanya memang kalau kita melihat bahwa begitu banyak ayat-ayat di Quran yang mengatakan tentang berbagi, apakah itu sedekah, zakat, infak, dan seterusnya ya, berbagai istilah spesifik yang diungkapkan oleh Quran. Penelitian tumbuh kembang otak pun udah bilang, ternyata sejak umur 3 tahun, anak sebaiknya dilatih bagian ininya, hatinya. Caranya gimana? Caranya ya gampang, nggak usah jauh-jauh dulu. Misalnya anak punya nenek kakek, yuk nak nih makanan kita anterin yuk ke nenek kamu, kan nenek biasanya suka kolak gitu ya, misalnya bulan puasa. Gitu, sesederhana itu. Memberi ke kerabat-kerabat terdekat terlebih dahulu. Dan itu Dr. Sarni melakukan penelitian, itu yang disebut dengan emotional competence yang akan merawat fungsi frontal lobe ini. Jadi ternyata sedini mungkin itu kata penelitian sains udah harus begitu. Dahsyat ya. Jadi makanya bahwa saya terkesima ketika melihat ayat-ayat Quran bahwa oh iya sih sains selama ini cerita gitu. Cuma saya sebagai ilmuwan saya nggak tahu. Ternyata Quran begitu. Begitu tahu baru oh my God gitu ya. Kayak kalau kayak gitu nggak usah jauh-jauh tuh ya belajar pengetahuan di Quran ada semuanya. Iya, dan itu amazing. Jadi itu bicara pendengaran, penglihatan, dan hati. Tadi dari salah satu ayat yang diungkapkan Kang Ipai, ada Quran mengatakan itu ya, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ketakwaan dan kefasyikan. Betul. Nah, kan kadang kita mikir, katanya Allah pengen kita jadi yang makhluk mulia ya, tapi kenapa ada kefasyikan, ketakwaan? Nah, kenapa? Karena itu menjadi challenge, menjadi tantangan. Artinya orang yang berhasil mengendalikan fungsi jiwanya, berarti dia kan berhasil mengendalikan dirinya untuk menghindari kefasyikan tersebut. Itu memang perangkat dari tubuhnya itu udah disiapin. Jadi kalau kita bicara tentang ketakwaan, kita bicara semua aktivitas otak. Jadi kalau untuk kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah sesuai Quran, itu semuanya jalan ketakwaan. Dan beberapa penelitian memang bilang, kalau orang-orang yang ini ya, yang menjalankan hal-hal yang spiritualitasnya bagus, gambar otaknya kayak gini, semua bagian otaknya nyala dan nyambung. Ini biasanya terhindar dari kepikunan. Karena kalau masalah lupa, itu bukan masalah umur. Kalau kata penelitian otak, lupa itu masalah ada sesuatu nggak dengan otakmu, gitu. Ya kalau kita lupa biasa itu wajar. Nih ada yang lupa ekstrim kan kadang-kadang. Padahal dia usianya masih 20-an. Ada yang begitu. Itu berarti ada sirkuit jembatan antar bagian otaknya nggak nyambung. Ini untuk orang-orang yang melakukan ya proses ketakwaan, ya spiritualitas hidup yang baik, ini nyambung semua bagian otaknya. Kan enak ya kalau kayak gitu. Jadi ibaratnya seiring misalnya pertambahan usia dan peran kita dalam hidup, ketika kita diminta pendapat untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan, kalau semua perangkat otak terhubung seperti ini, insya Allah kita dimudahkan berpikir tentang hal itu. Nah, jadi kan kita bicara tentang takwa bukan bicara lagi, aduh kalau nggak ngerjain nanti dosa gitu. Kan jadi kayak anak kecil ya. Anak kecil dosa pahala kan kayak gitu ya. Karena memang otaknya baru bisa nalar segitu. Kalau kita yang dewasa saat ini kita bicaranya sudah lebih advance ya, sudah lebih maju berbicara seperti itu. Nah, jadi bagian otak mana yang rentan bisa sampai ke kefasyikan tadi? Ada 2 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama reptil nih, batang otak. Kalau reptil ini dia kagak mikir apa-apa. Pokoknya yang penting aku survive, aku hidup. Ini yang terdapat pada hewan-hewan reptil dan dan hewan-hewan di dunia. Makanya mohon maaf, ibaratnya kalau kayak kucing, kadang-kadang punya anak, anaknya bisa mohon maaf kawin sama bapaknya gitu. Kan itu kan perilaku yang ada di hewan. Iya, karena memang otaknya sebatas reptil dan limbik saja, udah selesai. Ada perasaan, kemudian ada dorongan untuk bertahan hidup, selesai sebatas itu. Dan ternyata pada orang-orang yang ekstrimnya ya sampai disebut psikopat ya, atau gangguan-gangguan itu bermasalah selalu di 2 bagian ini. Sehingga kan kalau misalnya yang ekstrimnya tadi psikopat, nipu orang bahagia, ya atau melukai, menyakiti orang happy, diperiksa pakai alat ya lie detector dari misalnya untuk investigasi itu nggak terdeteksi, karena bagian otak ininya udah nggak ada respon tentang kesalahan. Kebayang nggak, ngeri kan kalau udah dikunci mati ya? Iya. Jadi
Ini, makanya dua bagian ini kalau tidak dirawat dengan baik, ini berbahaya. Karena itu yang membuat kadang-kadang kalau kita melihat berita ekstrim di TV, kok perilakunya lebih parah daripada perilaku hewan ya, misalnya. Ya, Seorang ibu menyiksa anaknya sampai mohon maaf meninggal anaknya gitu. Kenapa nggak mikir gitu? Ya itu kalau ada yang rusak di sini makanya bahaya. Dan hal-hal yang merusak di sini sebenarnya hal-hal yang sederhana. Ya, yang merusak bagian limbik ini banyak berkeluh kesah. Yang merusak batang otak ini adalah tadi orang yang melakukan segala sesuatu hanya sifatnya ritual tapi tidak memaknai apa yang dia kerjakan. Itu ternyata. Kan kita nggak nyangka ya itu yang bisa ngeganggu. Hmm. Ya jadi bentar, ini jadwal aku, pokoknya aku sholat harus kayak gini, tapi habis sholatnya marah-marah lagi gitu ya. Nah, Ya, sholatnya ritual, marah-marahnya ininya errornya sudah. Itulah yang terjadi. Jadi makanya ketika kita mampu melakukan hal-hal selaras dengan Quran, kita merawat kedua hal ini. Sehingga jalan kefasyikan yang memang ada itu, kodrat ada di bagian jiwa, bisa kita kelola sebaik mungkin. Berarti kita lolos ujian. Kan berarti lulus, dapat ini license ya. Kurang lebih sih seperti itu kalau mencoba untuk analogi dari sisi sainsnya Bapak dan Ibu. oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebentar. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan tadi bahwa jadi input yang pertama itu adalah di pendengaran. Sampai sejauh mana kita memelihara pendengaran kita. Dan bentuk syukur dari memelihara pendengaran tadi, Allah sudah sampaikan. Bagaimana caranya? Kata Allah. Yuk kita lihat sekarang Bapak dan Ibu. Ya, di surat 7 ayat 100, sebentar. Surat 7 ayat 179. Bagaimana caranya untuk memelihara itu Bapak dan Ibu? Yuk, Kang Yodi boleh Kang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Oke, nah makanya ini berbicaranya bukan neraka yang nanti akan dapetin ya. Jadi kita berbicaranya tentang jiwa aja dulu ini, Bu. Ya, jadi ada jiwa yang tadi dia mendapatkan bahasanya lebih simpelnya surga dan ada jiwa yang merasakan neraka. Nah, jadi kebanyakan ini yang di sini nih Bu nantinya manusia dan jin. Kenapa sih kok kebanyakan katanya? Bahkan di sini disebutkan apa oleh Allah sih kalimatnya, yaitu sesungguhnya. Kalau sesungguhnya artinya apa, Pak Bu? Ini kepastian. Ya, lanjut Kang Yodi. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Nah, Allah. kenapa jiwanya bermasalah? Karena dia punya kolbu, di sini bahasa Arabnya kulubu, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kebanyakan memahami apa nih urusannya Bapak Ibu? Yaitu memahami urusan dunia. Makanya dia dijajah oleh dunia, Bu Irma. Sehingga ketika dijajah oleh dunia, yang terjadi apa? Dia tertekan, Bu. Ya, padahal kata Allah suruh apa? Memahami. Beda orang yang memahami ayat-ayat Allah ketika dia berbisnis, terus kemudian dia belum menghasilkan, apa ya bahasanya? Ini kita belum dapat izin Allah. Tapi kan ada orang yang ketika sudah dia betul-betul tender ini bla 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 segala macam dipersiapkan, ternyata memang kata Allah belum waktunya, marah-marah. Nah, ujung-ujungnya apa? Hatinya terkotori oleh perilakunya, gitulah kurang lebih. Ya, terus kemudian Kang Yodi. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Matanya, penglihatannya dipakai untuk apa selama ini? Apakah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Lanjut, Kang Yodi. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Selama ini telinga kita lebih banyak mendengar yang mana? Ya karena ini sangat berpengaruh ke dalam jiwa kita. Kalau kita sering mendengar, misalkan makanya anak-anak ketika melihat bapak ibunya suka marah-marah, suka ribut, biasanya yang terjadi apa anak-anak ya Bu ya, Bu Teh Pipin ya, itu potretnya gitu loh, ya itulah yang ditangkap oleh mereka gitu loh. Makanya ketika di rumah tangga ini adalah rumah tangga yang tadi, baiti jannati, rumahku surgaku, maka anak-anak juga akan merasa tenang di dalam jiwanya. Ya, kalau dalam bahasa Qur'annya, kalau bersabar itu kedatangan 5.000 malaikat, gitulah kurang lebih. Ya, kalau dalam bahasa Qur'annya, ya artinya apa? Bahwa ketenangan di dalam jiwa kita itu sesungguhnya adalah
Ya, ketika kita mempergunakan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yaitu kebaikan-kebaikan. Ya, nah, apakah ini semua dipergunakan? Ya, PPH tadi, Bu, apakah semua dipergunakan jiwanya untuk kebaikan? Kan tadi ada dua. Satu kefasikan, yang kedua adalah ketakwaan. Nah, kita ambil yang takwanya deh. Kalau fasiknya kita minggirkan aja dulu. Yang ambil yaitu jiwa yang tadi takwa. Nah, kenapa? Karena orang-orang bertakwa kan tadi dia itu jiwanya adalah jiwa yang tenang. Kenapa? Yuk kita lihat sekarang Bapak dan Ibu. Ya, surat 10 ayat 62. Sorry. Punten, sebentar ya, saya harus meng-off-kan dulu. Maybe later deh. Oke. Sebentar ya. Oke. Surat 10 ayat 62. Silakan Kang Yodi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Coba lihat bahasa Arabnya Bu di sini. Aulia. Aulia itu artinya apa sih? Kekasih Allah. Ya, orang-orang kekasih Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi salah satu nanti contohnya kapan? Sekarang, pada saat pandemi. Ya, kalau wali-wali Allah, kalau kita mau menjadi aulia, kekasih Allah, maka tidak ada kekhawatiran. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Kenapa? Karena ketentuan Allah pasti kebaikan. Oke. Ya, nah pertanyaannya ini, kalau tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, berarti kira-kira jiwanya bagaimana, Bu, Pak? Jiwanya tenang. Nah, siapa sih yang memiliki jiwa tenang ini, yang tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati? Lanjut, Kang Jadi, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, yang takwanya terus-menerus. Itulah orang-orang yang mereka mendapat ketenangan jiwa. Ya bagaimana tidak tenang jiwanya? Orang bertakwa ini ketika dia mendapatkan cobaan, Allah janjikan apa? Allah berikan jalan keluar. Tenang lagi. Terus kemudian janji Allah apalagi kepada orang yang bertakwa, yaitu oleh Allah diberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Apalagi nih orang bertakwa, kata Allah, kenapa dia tenang hidupnya? Dikarenakan selalu beserta Allah. Ya, makanya ini nih, takwa. Makanya puasa juga la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya puasa kita juga adalah puasa bertakwa. Jadi orang yang bertakwa cirinya apa? Tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Berarti kalau begitu, orang yang bertakwa seperti apa sih? Lanjutkan Yodi. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Kira-kira berita gembiranya yang sedih atau yang senang, Bu? Senang. Senang. Yang sedih? Karena gini, orang bertakwa tuh begini, Bu, lihat, perhatikan ya. Perhatikan, nanti kita cek lagi surat 16 ayat 30. Ya, kita lihat nih. Ya, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Terus? Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Terus? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Jadi cobaan yang diberikan oleh Allah untuk orang bertakwa apa, Bu? Kebaikan. Jadi nggak ada yang tidak baik, Bu. Orang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang diberikan oleh Allah, yang diberikan atau diuji oleh Allah, itu ada 3 tahapannya, Bu. 1, yaitu orang-orang yang mereka ketika diuji, ada yang marah-marah, emosional aja pembawaannya.
Ini cobaan terus datang, terus nggak beres-beres. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia bersabar. Bersabar di situ dia menahan diri. Ya memang ini harus begini saya jalani. Karena memang ini kondisinya untuk mendewasakan saya. Nah, yang ketiga, ini yang bersyukur. Makanya paradigma bersyukur bukan alhamdulillah, seolah-olah nantang. Alhamdulillah dapat cobaan lagi. Enggak begitu. Nanti stres dikasih terus ya kalau kita nggak siap. Artinya apa? Ini adalah semua kebaikan. Makanya tadi orang-orang yang bertakwa tidak ada kekhawatiran dan tidak mereka bersedih hati, jiwanya tenang. Silahkan Teh Pipin. Ya, terima kasih Kang Ipay. Ini memang cukup menarik gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang sisi spiritual, ketika kita bicara tentang takwa, oke, berarti orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, kan gitu. Tetapi sebenarnya ada another thing, ada hal lain yang ternyata dirasakan oleh tubuh kita ketika kita takwa. Jadi gini Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang bertakwa, mereka kan melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Artinya Setuju. ya Allah, kalaupun nggak ada yang muji saya tetap mau sedekah, nggak perlu juga. Mungkin tetangga saya tahu saya melakukan ini, misalnya gitu. Atau gini, ketika ada orang yang mungkin menyakiti hati dia, ya Allah, aku memaafkan dia karena Engkau ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau telah memerintahkan kepada manusia untuk bisa memaafkan. Misalnya gitu ya. Jadi, nah itu tahu nggak Bapak dan Ibu, kita kalau melakukan hal itu, kita bukan hanya bicara sekedar oke, spiritualitas aku naik. Tidak, tetapi kesehatan tubuh kita pun naik. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ketakwaan, dan dasar dari kita melakukan hal tersebut adalah karena Allah. Nah, niat di dalam hati itulah yang melahirkan hormon-hormon yang menyehatkan tubuh. Jadi orang yang melakukan segala sesuatu karena sang penciptanya, itu hormon kasih sayang yang keluar Bapak Ibu. Kita nyebutnya oksitosin hormon. Manfaat oksitosin hormon ini ada beberapa. Yang pertama, peranannya untuk anti-aging. Ya, jadi kalau anti-aging ini dalam arti bahwa, wah kalau gitu Teh Pin, saya kalau sudah umur segitu kelihatan jadi kayak masih tahan ya? Enggak kayak gitu ya, tidak seperti itu. Tetapi maksudnya gini, ini peranannya anti-aging artinya seiring pertambahan usia, beberapa fungsi organ tubuh kita akan tetap berfungsi dengan efektif dan baik. Kan pengen kayak gitu ya? Iya. Yang pertama, yang kedua, hormon oksitosin tadi bermanfaat juga, dia melonggarkan pembuluh darah. Jadi darah ini mengalir dengan lancar ke semua bagian tubuh. Dan biasanya kalau diperiksa itu tekanan darahnya relatif cukup stabil. Ya, jadi ada manfaatnya itu. Jadi makanya bahwa salah satu ciri khas yang diciptakan oleh Allah pada otak manusia adalah otak manusia kan menalar, berpikir. Jadi tentunya makna dari ibadah yang kita lakukan itu selain tadi karena ridho Allah, kita tahu oh ya Allah, pantesan Allah memerintahkan aku seperti ini ya Allah. Karena ketika aku melakukan ini aku tahu Engkau juga memberikan manfaat kepada tubuhku lebih. Kan jadi lebih enak tuh ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu tuh bukan dogma, bukan abu-abu, pokoknya nggak tahu gimana gue kerjain aja deh. Enggak, lebih paham yang kita kerjakan itu yang melahirkan hormon yang menyehatkan tubuh. Kan lebih enak kalau kondisinya seperti itu. Dan tentunya tadi, kalau misalnya kita melihat bahwa sebentar lagi kita Ramadan, wah di ayatnya diungkapkan, berpuasa katanya bikin takwa. Waduh gimana tuh? Kan gini ya. Nah ternyata beberapa studi mengatakan bahwa kadar gula di dalam tubuh, ya meskipun tidak ada diagnosa diabetes ya pada diri kita, tapi misalnya kadar gula di dalam tubuh itu kadang-kadang mampu menstimulasi hormon adrenalin yang membuat orang gampang marah. Jadi makanya kita bisa paham 1 bulan seperti dibikin kayak training center gitu ya. Dari sistemnya kan Ramadan 1 bulan. Setuju. Dan itu memang selaras dengan fungsi otak. Otak memang dilatih minimal 30 hari kalau kata studi begitu. Jadi ketika berpuasa, kalau kan saya jadi baca nih kalau gitu pada saat manusia berpuasa, kata penelitian medikalnya yang pertama kali turun apa ya? Oh, yang pertama kali turun itu adalah kadar
air di dalam tubuhnya. Jadi kalau nimbang berat kita turun, yang turun sebenarnya bukan berat badan tapi air. Oh, Nah, ketika kadar air sedikit turun di tubuh, otak kita itu berada di dalam gelombang trans. Trans itu sama dengan gelombang kita terhipnotis, agak ngefly sedikit. Makanya konsentrasi turun. Harusnya pada hal seperti ini adalah fase yang disiapkan. Kalau otak di gelombang ini, apa aja yang kita baca itu nempel ke otak cepat karena otaknya lagi trans. Makanya perbanyak baca kitab suci, perbanyak memahami isi kitab suci, misalnya memahami isi Quran kita kerjain. Itu langsung ngunci di alam bawah sadar, kan keren ya. Otomatis, jadi nggak usah dihipnotis gitu, enggak. Itu otomatis. Belum lagi, hal kedua yang secara fisiologis turun nih kalau kita lagi puasa, itu kan gula. Orang bisa marah karena adrenalin. Adrenalin tuh bekerja, bahan bakarnya gula. Gulanya diturunin dulu, jadi low bat dikit, nggak ada daya. Nah, tujuannya adalah untuk pembiasaan tubuh bahwa segala sesuatu nyantai aja. santai aja kali gitu ya. Iya, kalau nggak kan kita tension ya. Ini lagi bawa kendaraan ada yang mendahului, apaan sih gitu. Itu adrenalin tuh gula yang bantu gitu. Makanya beberapa studi yang berhubungan dengan makan, mereka biasanya gini, batasi makanan manis bukan masalah hanya diabetes, tapi itu bikin mood kita naik turun. Dan itu distabilkan melalui proses berpuasa. Jadi segala sesuatu yang disarankan dan diperintahkan Quran, ya Allah melalui Quran kepada kita, itu benefitnya atau manfaatnya udah jelas. Dan ketika kita mengerjakan itu, kita tahu gunanya. Wah, kan lebih seru ya. Wah, aku mau ngerjain ini, berarti otak aku lagi trans nih, aku lagi puasa, kadar airnya turun. Berarti apa aja yang aku baca, cepet deh ngunci ke alam bawah sadarku. Kalau segala sesuatu informasi masuk ke alam bawah sadar, kan dia akan jadi doa terus-menerus. Karena otaknya akan bekerja dengan sistem seperti itu. Kan keren ya. Cuman memang balik lagi ya, bahwa kadang-kadang kalau kita melihat memang ketika kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Quran itu kan challenge-nya selalu ada ya. Iya, betul. Karena balik lagi ke intention. Jadi niat orang melakukan segala sesuatu itu kadang-kadang memang tantangannya terbesarnya di sana. Kalau niatnya itu karena ridho Allah, itu secara otomatis pasti hormon yang keluar berbeda. Gitu dari saya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Mungkin Kang Ipay sedikit. Boleh, silahkan Bu Irma. Boleh. Kan tadi dibilangnya Kak sama Teh Bibi kan bahwa puasa itu seperti training center 1 bulan gitu ya. Iya, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya puasa Senin Kamis, gimana tuh manfaatnya? Ya. Boleh? Oke. Ya. Senin Kamis itu salah satu memang metode yang dahsyat juga. Jadi biasanya gini, kalau sistem pencernaan kita terlalu lelah, orang gampang emosi sebenarnya. Oke. Nah, seringkali memang kalau kita dalam keseharian, ya memang kita makan kalau pas lagi lapar sih. Tapi ada nggak kadang-kadang kita makan pas nggak lagi lapar? Iya. Sering. Iya, ngomil ya. Nah, apalagi lagi kumpul-kumpul, ya lagi diskusi, ngobrol, udah deh makan. Itu kan pencernaan kita akan terus-menerus bekerja dan itu akan melelahkan bakteri baik. Jadi makanya metode Senin Kamis itu adalah salah satu cara untuk merawat pencernaan, karena kalau pencernaan sehat, mood kita bagus. Karena yang menghasilkan hormon yang bikin kita senang, dopamin, itu adalah bakteri baik yang ada di perut. Ya, mereka nggak boleh terlalu lelah juga. Jadi ada ininya lah, ibaratnya kalau kayak kita kerja ada cutinya gitu ya. Ada off-nya, off day. Nah, gitu. Daleman kita juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi makanya kalau ngikutin metode yang sudah disarankan di dalam Islam, wah kece badai deh gitu. Iya. Jadi artinya juga bisa jadi ya, Teh Pipin, bahwa yang namanya Senin Kamis itu maintenance dari Ramadan ya. Yes, betul. Gitu, ya. Oke. Ya, cukup jelas kan. Oke, baik Bu. Jadi Bapak dan Ibu yang mengharap rahmat Allah, jadi puasa kita sekarang sudah mulai naik menjadi yang berkualiti, bukan hanya menahan lapar saja, tapi juga kita harus menahan diri dari perilaku-perilaku kita masing-masing. Nah, itulah yang dilakukan kembali lagi orang yang bertakwa. Ya, balik lagi ke situ. Semua nanti ajaran kita itu belajar. Itu semua kembali ke takwa.
Makanya orang-orang yang bertakwa kan begini. Nah, nanti inilah yang akan kita lakukan nanti. Ya, makanya Allah sampaikan pesannya tidak kepada semua orang. Allah pesankan kepada orang bertakwa yang jiwanya jiwa yang tenang tadi. Yang mana sih kira-kira pesan Allah? Kita buka surat 3 ayat 133 sampai 134. Nah, ayat ini populer lah istilahnya di kalangan orang-orang yang belajar ini ya. Lanjut Kang Yadi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Terus dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu di sini, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Ya, jadi fokus kita di ampunan nih Bu. Ya, jangan di pahala, jangan di ini. Takwa kelasnya udah naik lah, gitulah kurang lebih. Ya, orang bertakwa itu lebih kepada ampunan, bukan urusan surga, bukan urusan, tapi ciptakan surga itu di dalam diri kita. Dan bagaimana caranya? Setelah mendapatkan ampunan Allah. Ya, lanjut, ulangi lagi Kang Yodi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu bahasanya kalau di dalam jiwa kita itu betul-betul wah berkembang, bahagia, happy-nya tuh udah gak bisa cerita aja lah. Gitulah kurang lebih ya Teh Pipin ya. Jadi surga itu kan begitu ya. Jadi kalau di dalam diri kita, di jiwa kita itu udah happy, ketika orang suruh gimana Kang happy-nya? Pokoknya udahlah nggak bisa cerita kan, gitulah kurang lebih. Nah itulah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini lebih kepada perumpamaan di dalam jiwa kita salah satunya. Yang disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak semua orang. Makanya kenapa puasa la'alakum tattaqun? Karena untuk mencapai ketenangan jiwa. Nah, namun sekarang kita cek nih, yang mana yang bertakwa yang dimaksud. Lanjut Kang Yodi. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang bertakwa itu yang mereka nggak pelit, gitulah kurang lebih. Ya, tadi kalau bahasanya Teh Pipin menghilangkan keakuan. Kalau bahasa orang yang agama sebelah itu disebut menghilangkan kemelekatan. Ya, melekat di dalam diri. Ketika melekat di dalam diri, maka apa yang terjadi? Tadi kebalikan dari bertakwa, banyak kekhawatiran. Ya, tapi kalau orang-orang yang bertakwa tidak ada kekhawatiran. Jadi beda Bapak dan Ibu. Makanya ketika kita tidak ingin ada kekhawatiran dan bersedih hati, apa pesan Allah? Yaitu nafkahkan hartamu. Ya, jadi kalau salah satu bentuk mensucikan jiwa tadi kan yaitu dengan sedekah. Berarti untuk menciptakan ketidakkhawatiran di dalam diri kita bagaimana? Yuk kita lihat Bapak dan Ibu. Ya, surat 2 Al-Baqarah ayat 274. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Terus maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Terus dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang yang rajin sedekah itu nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dia melepas kemelekatan di dalam dirinya. Dan inilah yang paling dicintai oleh manusia. Sehingga ketika paling dicintai oleh manusia karena kemelekatan tadi, ketika hilang, waduh gelisah, kekhawatirannya banyak. Kenapa? Karena yang namanya harta tadi disimpan di dalam hatinya. Ya, kalau di dalam genggaman lepas ya bismillah, itu karena bukan punya kita. Bahwa sesungguhnya itu adalah milik Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa ketika disampaikan bahwa mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Artinya apa? Sudah melepas apa yang menjadi keakuan di dalam diri kita. Makanya jiwanya tenang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, makanya kembali lagi orang-orang yang berpuasa ini kata Allah la'alakum tattaqun. Harus bertakwa, nyambung ini dengan puasa, Bu. Makanya ketika puasa nanti ya gambarannya begini deh. Ya, misalkan nih Bu Irma atau Bu Winnie atau Bu Rita,
makan sebelum Ramadan berapa kali, Bu? 3. 3, standarnya 3, oke ya. Nanti pada saat Ramadan? 2. 3 juga. 3 atau 2? 2 lah ya. 2. Oke. Nah, sebelum Ramadan 3. Pada saat Ramadan 2. Berarti yang hilang makannya waktunya kapan? Siang. Waktunya siang hari. Nah, pertanyaannya, yang satu kemana, Bu Rita? Yang makan siang? Puasa. Disedekahkan. Harusnya disedekahkan. Wah, canggih. Betul. Canggih, Bu, harus canggih. Ya, jadi yang satu itu harusnya disedekahkan. Kan tadi ciri orang bertakwa itu kan menafkahkan hartanya lapang dan sempit. Jadi sebetulnya tidak mengaruhi jatah. Ya, uang belanja kita gitulah kalau kita berusaha untuk mengatur seperti itu gambarannya. Ya, jadi gini, contoh misalkan Kang Yodi punya anak 2. Berarti di rumah Kang Yodi itu ada anak, ada anak 2, Yodi suami istri. Jadi 4. Nah, kalau satu hari 4 porsi, ya Kang Yodi, berarti kalau 30, berarti 30 hari 120 porsi. Terbayang nggak baru Kang Yodi itu? 120 porsi. Ini yang hadir 26. Berapa porsi membahagiakan orang miskin? Makanya nanti yang terang benderang teh yang mana sih Teh Pipin kalau suruh sedekah gitulah kurang lebih Teh Mangga. Ayo kita lihat apa tadi Bu. Silakan Teh. Iya, oke. Sip. Sebentar ya, sedekah tadi. Jadi kan memang ada urutannya. Ya, urutannya tadi ya untuk memberikan ketenangan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kalau kita melihat seluas langit dan bumi, berarti kan kalau kita bicara analogi pada tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Idealnya kan dia, kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki tenang kan berarti fungsinya semua berjalan dengan baik kan? Iya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat dari ayat tadi, itu kan ada urutan. Urutan itu akan mempengaruhi cara kerja otak dan tubuh kita. Ya. Jadi kenapa misalnya tadi tahap 1 disuruh sedekah lapang sempit? Sedekah lapang sempit berarti apapun kondisi kita, dimanapun dan bagaimanapun kita disarankan untuk bersedekah. Kan gitu. Nah, jadi ternyata ketika kita bersedekah, ada bagian otak yang terlatih, ya terkendali karena aktivitas tersebut, yaitu bagian ini, limbik dan batang otak. Kenapa? Karena ketika orang memberi karena mengharapkan ridho Allah, ya Allah, aku menyedekahkan ini karena aku mencari ridhomu ya Allah. Jadi kan niatnya udah seperti itu. Nah, maka kan tadi salah satu hormonnya saya bilang kan hormon oksitosin nih, hormon kasih sayang. Ada hormon lain lagi yang akan diproduksi oleh tubuh kita, yaitu hormon endorfin. Kebahagiaan. Nah, oksitosin, endorfin dia merawat dua bagian otak ini nih. Oke. Dan tentunya ada satu lagi hormon yang bikin kita jadi kalau ada apapun kalem gitu, nggak begitu ada ujian, cobaan atau apa kan kadang-kadang kan kita langsung ya bereaksi ya. Jadi reaktif bukan responsif jadinya. Yeah. Nah, itu tuh butuh hormon serotonin yang bikin kita tenang. Nah, memang beberapa studi bilang kalau mengunyah makan itu menghasilkan hormon serotonin. Itu betul. Makanya kadang-kadang dalam beberapa pengalaman saya menangani pasien saya, mereka yang gelisah, dia makannya banyak. Padahal ceritanya awalnya pengen diet kan, diet kurus. Tapi kalau nggak makan dia gelisah. Karena mengunyah makanan menghasilkan hormon itu. Tapi kan ada imbas ke berat badan ya kan, repot ya. Belum lagi kadang-kadang kita disarankan menjaga berat di tahap tertentu, bukan masalah diet apa sih, untuk kesehatan kan, karena kalau berlebihan juga kan tulang belakang, kaki, lutut semua menyangga kan terlalu berat gitulah. Iya. Jadi aktivitas tadi memberi karena mengharapkan ridha Allah, sedekah lapang sempit menghasilkan 3 hormon itu, tentunya tadi ya limbik kan dirawat dengan baik oleh hadirnya hormon-hormon tersebut. Kan berarti otomatis kita jadi lebih sehat ya. Jadi makanya kalau 2 bagian otak ini udah terkendali,
pasti kita bisa menahan amarah. Kenapa? Marah itu datangnya dari dua bagian ini. Jadi tahap pertama amigdala. Amigdala itu bekerja kurang dari 1 detik. Makanya kalau orang marah kadang-kadang nonjok dulu baru mikir, oh iya ya kok aku nonjok dia ya? Maaf ya. Atau kok kata-kata aku sekasar itu ya? Ini amigdala ini kurang dari 1 detik, kebayang nggak begitu cepatnya? Dia kecil tapi pengaruhnya dahsyat. Dan reptilian brain ini yang membuat refleks motorik tubuh kita, motorik bibir berbicara gitu ya, tangan kaki bergerak memukul dan seterusnya itu. Jadi pasti bisa menahan amarah kalau tadi sedekah lapang sempit. Nah, kemudian kalau udah bisa menahan amarah pasti sudah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena kan memaafkan kesalahan orang lain kan tentunya itu adalah proses yang membutuhkan ketenangan yang lebih dalam. Tubuhnya harus, ini bagian otak ini terkendali nih. Jadi yang nakal-nakal di sini tuh nggak on gitu ya ibaratnya. Iya. Dan dengan kondisi seperti itu akan lahirlah kecerdasan spiritual otak. Kalau dua bagian otak ini terkendali, bagian yang ini bekerja dengan lebih bagus. Makanya dia bisa memohon ampun atas kesalahan. Dia tahu, aku tadi marah-marah ya, aku salah. Cepat dia mengoreksi kehilafannya dia. Jadi hati nuraninya akan lebih aktif, ya. Jadi itu memang urutannya demikian. Jadi saya kan tadinya berpikir kenapa ya urutannya harus begini. Saya cari ya kira-kira riset-risetnya seperti apa, dan akhirnya sederhananya kesimpulannya seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu. Jadi makanya Quran itu tertib, dia berbicara tahapan, berbicara proses dari awal sampai akhir. Kalau kita disiplin, istiqomah ngikutin Quran, kita akan merasakan benefitnya. Jadi jangan tiba-tiba saya mau nahan amarah dulu aja, saya mau maafin dulu. Nggak bisa ya. Nggak ready otaknya. Terus gimana tuh ya kalau kayak gitu sih. Ya, jadi kalau begitu, kenapa sih Allah sampaikan harus berurutan, gitu ya? Kurang lebih ya artinya memang ada pesan Allah di dalamnya. Ya, makanya kalau yang disebut dengan tartil itu bukan dalam artian belajar Qur'annya ha, ho, terus kemudian sin, shin, kayak gitu, bukan itu aja. Jadi yang disebut dengan tartil itu adalah tertib semuanya, seperti tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, kalau kita lihat dari bayi, itu dia mendengar dulu, Bu. Ya kan, makanya kalau bayi itu kan dia lagi tiduran terus digebrak, dia akan kaget, tapi dia belum bisa melihat dengan jelas. Makanya Allah tuh betul-betul tertib, pendengaran dulu, penglihatan, baru kemudian hatinya berfungsi. Nah, begitupun dengan ya, makanya boleh Pak lahir Gus. kan diazankan dulu ya pendengaran. Iya, pendengarannya betul. Termasuk salah satunya diapain Pak Gus selain diazanin Pak Gus? Dibacakan ta'udz. Oh. Yuk kita lihat nih Pak Agus ya. Coba lihat nih. Surat 3 ayat 36 nih kita lihat. Jadi ternyata ta'udz loh. Kenapa? Karena ini potensinya sangat besar, dia akan menggoda. Coba lihat. Kang Yodi coba. Atau ya bahasanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lanjut Kang Yodi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, terus ia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan." Terus? Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Terus? Dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Terus? Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Karena dia sudah ngejar nih Teh Pipin ceritanya. Wah, ini mangsa gue, kasarnya mah begitu. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat ini artinya apa? Mohon perlindungan untuk anak ini Pak Agus. Makanya salah satunya apa? Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Kenapa? Dikarenakan anak ini ya dia hati-hati, energinya akan terus dibisiki sampai kapanpun. Nah, kemudian setelah ta'udz ataupun tadi mohon perlindungan, baru kemudian silahkan azan. Makanya di telinga, betul Pak, di pendengaran dia masuknya. Makanya harus bisa menjaga pendengaran. Sementara ada yang ketika gosip enak sekali mendengar. Karena rasanya ringan-ringan saja, gitulah kurang lebih Pak Agus. Tapi sekarang bukan pendengaran aja Pak yang dijaga. Apa tuh Pak?
Jarinya, karena kan Oh, WA-nya yang kasar. Oh iya, iya betul Pak. Jadi makanya hari ini kan dicuci Pak tangannya Pak. Iya, padahal itu kan bentuk simbol aja Pak dicuci tangan sekarang Oh tuh. iya. Oh. Karena kan kondisinya orang sudah mulai nggak mau diem tangan. Maki-maki juga pakai tangan sekarang ada Pak. Apa? Oh iya. Ya, Ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kita kembali lagi, kita lihat lagi nih ya, kita lihat lagi di surat 3 ayat 134. Kan begini urutannya tadi kata Teh Pipin, menafkahkan harta lapang dan sempit, gitu kan, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, berbuat kebaikan. Nah, jadi menafkahkan harta ini, kalau saya menyebutnya, tolong dicek nih Teh Pipin. Jadi menafkahkan harta ini adalah terapi untuk bisa menahan amarah gitu ya, dan betul. terapi untuk memaafkan kesalahan orang ya. Yes. Tapi jangan 1 kali 2 kali. Terus tiap hari. Terus setiap hari. Nah, berarti kalau begitu maaf nih, punten, pisan ya. Jadi kalau yang sering marah berarti cirinya apa ini? Tidak masuk golongan inilah gitulah. Kalau disebut pelit kan nggak enak, betul tidak? Ya. Jadi kalau 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 ketika tadi manusia ini kondisi kan gini, kalau secara bicara tentang hati itulah Teh Pipin ya. Jadi orang pelit itu kasar gitu loh istilahnya mah. Keras sekali hatinya. Nah, bagaimana cara mengikisnya? Ya, berbuat baik. Karena ketika engkau berbuat baik, maka Allah berbuat baik kepadamu. Cara berbuat baiknya apa? Bagaimana caranya? Yaitu oleh Allah sedikit-sedikit dikikis perilaku-perilaku yang tidak baik. Seperti itu ya, kurang lebih ya Teh Pipin ya. Iya, betul. Karena memang ini juga sudah terbukti nih di dalam kajian-kajian tentang kecerdasan tubuh, body intelligence, bahwa ketika kita melakukan kebaikan dengan ketulusan hati, ya, mengharapkan ridho dari Sang Pencipta, ternyata memori tersebut terkunci di dalam seluruh sel tubuh. Jadi berubah codingnya. Bahkan Dr. Hiromisinya mengatakan bahwa aktivitas tersebut mengaktifkan DNA baik. Dr. Hiromisinya seorang peneliti di Jepang ya. Dan tadi juga kenapa kalau misalnya dari Quran dikatakan, oh dari kecil anak itu dita'awuzkan, mohon perlindungan Allah dari godaan setan. Karena ini juga penelitian otak bilang, dalam 7 tahun pertama kehidupan, informasi yang didengarkan terus-menerus akan masuk ke alam bawah sadar. Dan itu akan menjadi doa baik sepanjang hidup. Kan doa kita adalah anak cucu turunan insya Allah menjadi generasi yang terlindungi. Doa kita kan seperti itu. Iya. Jadi makanya bener ya, Quran ada dari kapan coba neuroscience sih? Masih barulah kata saya, baru berapa puluh tahun kan ya. Quran dari tahun kapan coba cerita? 1400 tahun yang lalu gitulah kurang lebih. Keren ya, keren. Luar biasa ini. Makanya kan nanti jadi artinya gini lah. Kalau misalkan ibu-ibu bapak udah punya cucu, jangan dininak bobokan terus. Ya jadi aja tidur aja terus. Ya mohon tahu kita, atau misalkan Robi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robi ayah durun. Ya Allah lindungilah kami dari kedatangan bisikan-bisikan seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekali lagi orang-orang yang bertakwa tadi yaitu orang-orang yang mereka menahan amarahnya, menafkahkan harta lapang dan sempit, kemudian menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat kebaikan. Ya, jadi sesungguhnya kalau Bapak dan Ibu, kenapa sih semua sistemnya begitu sih? Teh Pipin kita lihat ya. Kenapa suruh menafkahkan harta lapang dan sempit? Oke, kita lihat Bapak dan Ibu ya di surat 2 ayat 271. Surat 2 271, maaf. Oke, Kang Yodi. Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Terus? Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Terus? Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi kan tadi disampaikan, dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Ya, yaitu yang mana yang bertakwa, yaitu tadi yang menafkahkan harta lapang dan sempit. Kenapa Allah perintahkan itu? Karena Allah akan memberikan menghapuskan segala kesalahanmu.
Nah, kalau disebut dengan ampunan itu terletak di mana sih, Teh? Nah, kalau kita bicara tentang ampunan itu bicara tentang terjadi riset kembali, artinya defragmental kembali, diriset kembali kode-kode memori otak kita. Jadi makanya orang ketika tadi dia banyak bersedekah, berzakat, berinfak, ya itu coding-coding otaknya akan berubah. Dan itu yang membuat orang yang bersangkutan fungsi kerja otaknya sehat, dia terhindar dari gangguan kecemasan, kalau dia bikin salah dia cepat sadar, dan kendali dirinya akan baik. Jadi kode otaknya yang berubah, makanya kenapa istiqomah tiap hari terus ya melakukan satu sedekah lah setiap hari. Itu yang akan mengubah coding otak yang sebelumnya mungkin kodenya seperti apa, berikutnya koneksi sinaps ya, koneksi antar syarafnya mengalami perubahan. Jadi menghapus kesalahan itu adalah dengan menghapus kekeliruan coding-coding yang menyesatkan di pikiran kita. Itu yang terjadi secara neuroscience. Oke ya. Jadi menarik ya Bapak dan Ibu. Ternyata Quran itu nyambung dengan anatomi tubuh gitulah kurang lebih. Ya, saya sendiri ya banyak belajar juga nih dari Teh Pipin. Ternyata kenapa ini semua diatur gitu loh Pak Agus. Kenapa sih ini kok rapi sekali Allah mengatur. Bahkan kalau kita lihat lagi ya, saya lanjutkan nih tadi. Tadi kan menafkahkan harta lapang dan sempit. Untuk apa kata Allah? Untuk menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Terus yang kedua tadi apa? Menahan amarah. Menahan amarah berarti memiliki sifat apa? Sifat sabar. Nah, ketika sabar, janji Allah datang lagi ini kepada kita. Coba Kang Yodi. Ya. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi ketika bersabar apa? Beroleh ampunan, diperbaiki lagi codingnya gitulah kurang lebih ya Teh. Betul sekali, betul sekali. Tapi, jadi otomatis kita misalnya menyimpan dendam dengan seseorang, kita juga udah lupa, udah biasa aja tuh, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi netral dengan coding di reset ya, di reset gitu ya. Di reset intinya, ulang. Ya. Oke. Nah, tapi ini ada satu yang menarik lagi. Kan tadi kita memaafkan kesalahan orang lain ya, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana nih kalau kita lihat di dalam ayat ini? Ya, ini yang lebih dahsyat lagi. Makanya memaafkan dengan menahan amarah, orang lebih beratnya itu di memaafkan dibanding dengan menahan. Kalau menahan marah paling dia diam lah, paling udahlah nggak usah layanin gitu kan. Tapi memaafkan itu kan kadang-kadang lama sekali di dalam jiwanya itu menyimpan gitu loh ya, tidak mudah. Lisan oke memaafkan, tapi hati kan belum tentu gitulah kurang lebih. Ya kita lihat nih, ya makanya ada istilahnya kisos. Kita lihat Kang Yadi, lanjut Kak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, surat 5:45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi kalau istilahnya mah, ya kalau mau membunuh dia boleh dibunuh lagi gitulah. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, ini kan lebih kepada ya membalas lah intinya mah. Lanjut terus. Mata dengan mata. Terus. Hidung dengan hidung. Telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi. Terus. Dan luka-luka pun ada kisosnya. Ya ada balasannya. Itu masing-masing. Lanjut. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya. Melepaskan hak kisos artinya apa? Memaafkan. Ya, hak kisos ini adalah memaafkan. Maka lanjut. Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi memaafkan itu yang paling tertinggi, betul nggak? Betul sekali. Ya sebagai penebus dosa. Artinya kalau penebus dosa itu artinya apa? Sudah dosanya hilang. Coding-codingnya menjadi riset yang sangat bagus gitu ya? Betul. Itu biasanya paling pertama kali ketika orang memaafkan yang paling berpengaruh adalah tadi ya coding otak, kedua ritme jantung, ketiga tekanan darah. Kalau di anatomi tubuhnya. Jadi yang sering marah itu tekanan darahnya cepat gitu ya? Pembuluh darahnya lebih sempit, jadi makanya tekanan darahnya tinggi. Kan jadi ibaratnya pipanya sempit, jantung itu kan mesin pompa, kan kerja terus jantungnya, darahnya harus lewat gitu. Jadi itu tekanannya meningkat. Aduh, ini menarik sekali nih Teh. Sangat menarik, ini sangat menarik. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin didiskusikan? Silahkan, boleh bertanya ya. Kalau saya menyebutnya diskusikan.
Ya, artinya saya dengan Teh Pipin ada kemampuan tertentu. Kalau memang belum bisa, mohon PR. izin untuk jadi PR, gitu loh maksudnya, Bu Pak. Ya, silakan ada yang mau bertanya, mungkin Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana, Bu? Teh Pipin, Ya. kan ada kata tahu dan ada sadar ya. Ya. Saya tahu makan sayur itu bagus untuk badan saya. Tapi saya nggak suka, nggak sadar-sadar buat makan sayur gitu. Di mana letak macetnya ini? Sinopsisnya nggak nyambung gitu loh. Iya. Udah Ya, tahu, jadi tapi nggak sadar gitu. makanya orang akan sampai pada titik kesadaran kalau dia punya kasih sayang di dalam hatinya. Ya, jadi sehingga misalnya tadi analogi kembali Bu Ade katakan makan sayur ya. Kita tahu misalnya sayur baik untuk kesehatan. Ketika dia memiliki kasih sayang di dalam hatinya, aku bukan masalah enak atau tidak sayur di lidahku, tapi aku melakukan ini karena aku sayang dengan tubuhku. Nah, kesadaran itu bisa diawali dari rasa kasih sayang. Kuncinya ada di sana. Jadi makanya kadang-kadang kalau di dalam transformasi ya, maksudnya apakah itu pada kalau anak-anak kan fungsi otaknya belum ready ya, tapi kalau transformasi khususnya mereka yang sudah masuk di fase dewasa dan seterusnya, biasanya kalau bahasa tren sekarang kan sering nyebutnya self love ya, menyayangi diri sendiri. Itu bukan egois tapi memancing rasa kasih sayang. Dan kasih sayang itu bisa muncul kalau tadi ada sedekah, perilaku-perilaku yang mengarah pada ketakwaan. Jadi ketika coding udah di-reset ulang, segala sesuatu sudah sesuai dengan standar yang seharusnya, nanti kesadaran, awareness, dan pada akhirnya jadinya consciousness, ya, kesadaran yang berasal dari hati nurani, itu akan menjadi transformasi perilaku meskipun tanpa harus ada paksaan. Jadi dari situ, Bu. Ya. Maka Kang Ipai ayatnya. Itu bahkan bicaranya tadi Bu Ade itu menyampaikan begini kan, kira-kira nggak connect di mana gitu ya Bu ya tadi Bu. Macetnya di mana, Macetnya di mana gitu. Kalau kita berbicara tentang otak, di dalam batang otak kita, kira-kira macetnya di mana tuh Teh Pipin? Ya, macetnya kalau kita bicara tentang kasih sayang tadi, itu kan macetnya pasti di bagian ini, saya tunjukin aja deh ya bagian. Ya, boleh. Macetnya di bagian ini, Bu. Midbrain, limbik ini. Jadi makanya sebagian besar perilaku yang mengarah pada ketakwaan yang diperintahkan di dalam Al-Quran, itu pada umumnya ngerawatnya ini dulu nih. Ini terkendali, dia kan di tengah-tengah jembatan antara ini sama ini. Macetnya di sini biasanya. Kalau ininya udah bagus, pasti consciousness, kesadaran di sini akan lahir. Dan ini hanya akan bisa terkendali tadi ya, tidak akan macet kalau ada kasih sayang itu. Berarti kalau begitu, salah satu elemen surga di dalam diri adalah sifat kasih sayang gitu ya? Yes, that's true, betul. Oke, sip. Ini menarik sekali Bu Ade nih, ya, menarik sekali. Ya, kita lihat nih di surat 6 ayat 12. Ya, kita cek Bapak dan Ibu surat 6 ayat 12. Mangga Kang Yodi. Surat 6 ayat 12. Ya, Kang. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia di sini siapa? Allah. Jadi kan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa manusia itu dilahirkan oleh Allah, yaitu untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Ya, bahkan kalau misalkan kita perhatikan bahwa Allah itu adalah memiliki sifat kasih sayang. Nah, berarti kalau kita mau jadi pengganti Allah, wakil Allah di muka bumi dengan memiliki sifat kasih sayang. Nah, berarti kasih sayang itu bukan identik dengan kasih sayang kepada orang lain saja. Justru kita harus berkasih sayang kepada jiwa kita. Makanya Allah menyampaikan, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfus di situ adalah jiwa. Ya, anfusikum bahasanya di dalam terjemahannya dirimu. Sebetulnya dirimu di situ bahasa Arabnya itu adalah jiwa sesungguhnya. Jadi yang harus kita kasih sayang siapa dulu? Yaitu jiwa kita dan keluargamu. Keluarga di sini adalah keluarga jiwa kalau kita bicara kedalamannya. Keluarga jiwa itu yang mana? Tidak marah, tidak emosi, tidak artinya tidak, pokoknya hal-hal yang baik saja. Harusnya keluarga jiwa kita itu harus dijaga seperti itu. Jadi kalau kita mendengar nama Allah, maka yang teringat apa? Rahman.
Ya, kasih sayang Allah. Ya, jadi kembali lagi, kalau kita perhatikan lagi di hadis Rasulullahnya, Rasul menyampaikan, ketika engkau melakukan sesuatu tanpa diawali dengan basmalah, maka terputuslah amalan-amalan mereka. Basmalah ini bukan sebatas hanya ucapan saja, tapi basmalah ini adalah perilaku kita, hati kita, jiwa kita yang selalu berkasih sayang. Sehingga ketika kita mengatakan saja tapi perilaku kita marah, maka yang rusak apanya? Jiwanya, walaupun bismillah yang diucapkan. Ya, karena selama ini ketika mengatakan ataupun membaca Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah, ketika ada masalah, iya padahal saya sudah baca loh bismillah, tapi kenapa gini lagi? Nah, bismillahnya bukan di lisannya, tapi bismillahnya adalah di jiwanya yang selalu memiliki sifat kasih sayang. Ya, makanya kalau Bapak dan Ibu mendengar kata Allah, gini deh, surat 17 ayat 110. Saya menarik nih kalau berbicara tentang kasih sayang, Bu. Coba. Iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nah, jadi kalau kita ingat Allah, menyeru Allah, maka ingatnya adalah kasih sayang. Karena Allah itu, walaupun gini misalkan Yodi, saya mendapatkan sesuatu yang tidak nikmat buat saya, nggak nyaman aja udah. Tapi ingat kalimat ini, kalau saya ingat Allah, maka saya ini Ar-Rahman, Allah itu. Artinya apa? Bahwa ini adalah kasih sayang Allah, ketidaknyamanan saya. Bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi masih ambek-ambekan, masih marah-marah. Itu Ar-Rahmannya di mana sifat di dalam diri kita. Contoh lagi, biasanya emosi di dalam jiwa kita. Kalau misalkan kita tidak nyaman kepada orang lain, kan biasanya ujung-ujungnya apa, Bu? Marah atau bersabar? Marah ya, oke ya, sepakat ya, marah ya. Nah sekarang gini, coba contoh misalkan, Bu Ade kalau mendengar nama Fir'aun, yang terbayang apa sih Bu Ade? Patung di Mesir. Oh, patung di Mesir, oke nggak apa-apa. Boleh di sini berpendapat bebas. Bu Irma, kira-kira yang terbayang ketika nama Fir'aun apa, Bu? Raja yang zalim. Zalim ya, oke. Zalim, terus kemudian juga kasar belalah Kasar, istilahnya ya. mah. Ya bahasa-bahasa yang kurang bagus lah perilakunya ada di Fir'aun. Tapi ada pesan Allah kepada kedua nabi yang menghadapi Fir'aun. Siapa nabi itu, Bu? Yang dengan Fir'aun itu, Nabi Musa dan Musa dan Harun. Coba kita lihat, bisa nggak kita seperti ini? Yang perintahnya yang Allah datang kepada kedua nabi tadi. Lanjut, Kang Yadi. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Bahasa kitanya mah nyebelin aja lah, udah gitulah. Pokoknya mah dikasih tahu keras aja, kasih tahu mah udah dablek aja udah gitulah kurang lebih. Yang melampaui batas itu. Oke. Apa pesan Allah? Lanjut. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Keren gak Teh Pipin ini kalau sudah begini Teh? Melting. Meleleh langsung. Ya, coba Bu Ade tadi katanya sebutkan kan semua yang melampaui batas itu yang jelek ada di Fir'aun. Anggaplah begitu. Ini kan sebetulnya perumpamaan dari Allah juga bisa. Nah, apa pesannya Allah kepada dua nabi tadi? Yaitu kata-kata yang lemah lembut. Jadi kalau begitu, para nabi itu sesungguhnya apa? Ya inilah perilakunya. Walaupun para nabi mungkin nggak tahu neuroscience. Tapi ketika datang perintah Allah, samina wa ata'na. Saya taat dan kami dengar dan kami taat. Sehingga apa yang terjadi? Yaitulah tadi dibimbingnya oleh siapa? Oleh Allah langsung. Mudah-mudahan, lanjutkan. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Kenapa sih ke Fir'aun mudah-mudahan? Yang belum tentu Fir'aunnya mau berubah, Bu Ade. Diingatkan tapi belum tentu mau berubah. Makanya mudah-mudahan lah ya ingat, ya takut. Kalau enggak ya udahlah, enggak apa-apalah. Tapi intinya kamu harus selamat dengan bagaimana? Berkata lemah lembut gitu loh. Kan hari ini ada kepada anak-anak kata-katanya kasar, marah-marah, bla bla bla. Anak gak berubah, ibunya migrain. Ya, jadi
Iya kan? Sekarang kan tidak sedikit yang begitu. Energinya habis oleh anaknya. Oh, mikirin terus. Dia tuh pusing dengan anak saya. Nah, karena dia tidak lemah lembut, ujung-ujungnya yang sakit siapa? Ibunya. Anaknya mah begitu aja kelakuannya. Gitu loh. Ya artinya kembali lagi bahwa kalau kita belajar untuk mengikuti tadi, maka sesungguhnya surga di dalam diri kita. Makanya orang-orang yang sabar tadi, sapaannya khusus dari Allah. Orang yang sabar itu sapaannya khusus, Bu Ade. Kita lihat 13:24. Ya, ini kita lihat. Lanjut Kang Yodi. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan kepadamu bagi orang-orang yang sabar. Ya, jadi ketika dalam masalah pun tetap berkasih sayang. Gimana Teh Pipin? Nah, Silahkan. ini ada sisi neuroscience-nya. Ini menarik Kang Ipay. Ini saya mau tunjukin sama ibu-ibu dan bapak di sini. Ini nyambung tadi dengan ya Fir'aun aja, ibaratnya analoginya sudah sebegitunya. Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasul, ayo berkata lemah lembut. Ini sebenarnya kata-kata lemah lembut itu jangan dikira kita lemah, itu powerful. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, telinga manusia ketika mendengarkan kata-kata yang keras, kasar, dengan nada-nada yang tidak sepatutnya, gelombang otak kita itu, gelombang otak yang mendengarkan itu akan naik ke sini, level gamma. Kayak gini nih, cok gitu ya. Orang yang mendengarkan itu akan siaga satu, akan menyiapkan adrenalin tubuh untuk melakukan perlawanan balik. Perangnya terjadi, beres nggak? Sampai nggak ibaratnya pesan kita? Enggak. Tapi kata-kata yang lemah lembut, ya, kalau misalnya diucapkan lembut, gelombang otak yang mendengarkan itu di level alfa. Itu sama dengan gelombang otak orang terhipnotis. Jadi dia nurut apa kata kita. Dan semakin lembut, semakin didasari oleh kasih sayang, ternyata menggeser gelombang otak sampai ke theta. Theta itu dalam sekali. Ini biasanya didapatkan pada orang yang meditation. Jadi dia terinduction kalau kata penelitiannya, terinduksi. Jadi dia nurut apa kata kita. Jadi di balik ada kelembutan, di situ ada kekuatan yang sangat powerful. Dahsyat ya, kece ya Quran. Keren. Bukan kece lagi, ini mah keren aja udah. Jadi makanya saya jadi kebayangnya gini loh Teh Pipin, Bapak Ibu. Kebayangnya adalah, jadi kenapa sekarang kita marah kepada anak malah balik marah kepada kita. Iya, makin nggak nurut kan. Makin nggak nurut. Seolah-olah kan kita mindsetnya, betul nggak Bapak dan Ibu? Kalau saya marah, anak ini akan ngikuti saya. Ternyata tidak gitu loh. Oke. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu, menarik nih. Ya, gimana Bu Ade? Jelas. Jelas. Tapi, ya. Seperti tadi kata Mbak Winnie ya, di awal waktu kita belum masih mencoba koneksi. Ya. Kalau udah keburu cut gitu, udah keburu marah gitu. Ya. Makanya Bu Ade, kan gini, nafsu manusia itu, jiwa manusia itu ada 3 Bu Ade. Satu yang disebut dengan amaratum bitsu. Ya, ini orang ini tuh amarah aja udah. Ya, amarah aja kerjaannya teh ya, kejahatan aja terus. Ya, ada apa-apa emosi, ada apa-apa ya ngeluh juga sebetulnya tidak disadari, sesungguhnya sedang merusak diri kita. Yang kedua yang disebut dengan lawamah. Bu Ade, lawamah itu adalah jiwa-jiwa yang menyesal. Seperti tadi ketika kata Bu Ade, terucut aja keluar tiba-tiba, aduh ya Allah, saya ingin lagi belajar ini ya Allah, sedang belajar menahan amarah, memaafkan, tapi tiba-tiba slek gitu loh. Itu memang begitu ya Teh Pipin ya? Iya, responnya betul. Seperti begitu ya? Iya, betul. Karena memang neurotransmitter otak dan hormon tubuh kan kerjanya kurang dari 1 detik. Jadi otomatis gimana coba kesadaran kita mau ngontrol? Kalau tidak memang kita latih tadi menjadi frekuensi alam bawah sadar ketakwaannya. Iya. Tuh gitu Bu Ade ternyata Bu. Ya Bu Winnie ya. Tapi ya itu kalau misalkan di dunia, artinya di dunia, ketika kita lawamah, menyesal, masih ada bagusnya Bu daripada bablas ke kunci hatinya. Iya kan? Betul nggak? Kita ambil positifnya aja dulu lah Bu Winnie ya. Jadi kalau misalkan ketika kondisinya saya
marah, dek, 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 dek. Kemudian, oh ya Allah, ya, itu masih bagus, Bu. Berarti masih ada penyesalan. Nah, jangan sampai nanti di akhirat, tadi saya sampaikan, kalau di akhirat sudah penyesalan itu nggak akan ada gunanya. Makanya ini menjadi bibit-bibit. Ya bibit-bibit kita belajar continuous improvement. Karena proses itu saya menyebutnya continuous improvement. Ya, perbaikan terus-menerus yang kita lakukan. Hari ini oke begini, nanti besok kita coba terus. Ya mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah, jalan pulang kita yaitu dalam keadaan mutmainah atau jiwa yang tenang. Oke, silakan Pak Agus. Boleh Pak Agus, iya, Mangga. Nah, makanya Rasul kan bilang perang yang paling besar itu bukan perang Badar, tapi perang melawan hawa nafsu atau Hawa amarah. nafsu, betul. Saya juga kemarin baru marah sama anak saya, Kang. Iya. Karena kayaknya ada nyesel juga. Ada nyesel, nggak apa-apa. Itu proses saya bilang Pak. Prosesnya continuous improvement. Karena yang namanya, betul nggak Bu Teh Pipin? Otak kita tuh kan butuh pengulangan. Benar. Ya benar. kan, otak kita butuh pengulangan Bapak dan Ibu. Karena dengan pengulangan ini diharapkan nempel. Nah bagusnya nempelnya yang baik-baik tadi gitu loh. Ya yang sadar. Makanya takwa itu pengertiannya bisa disebut dengan kesadaran penuh. Makanya tadi menafkahkan harta, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, itu semua harus menjadi karakter baku. Ya harus menjadi kesadaran penuh. Karakter baku apa? Karakter baik dan kuat. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu, ingat Allah. Ketika ada permasalahan, tahan amarah. Itu sebetulnya harus menjadi karakter. Tapi itu pun harus membutuhkan proses. Prosesnya perbaikan terus-menerus. Kurang lebih begitu Pak Agus. Proses ini Bapak. Bismillah. Sesuai kesanggupan. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Oke. Selamat siang, Selamat Kang siang. Ipaya. Selamat siang, Mbak Ina. Saya mau nanya sama Teh Pipin, Boleh. kalau pas lagi mau puasa kan tadi dibicarakan soal fase trans, kalau kita lalu bisa doanya lebih khusyuk, ayat-ayat lebih nempel. Cuma kalau kita puasa kan kadang-kadang mikirnya cuma laparnya aja ya. Jadi terus setahu saya biasanya kan kalau pusing keliling-keliling malah justru konsennya malah nggak bagus gitu, bukannya malah lebih baik. Jadi gimana cara kita melatih itu tuh Teh Pipin? Ya, jadi makanya memang salah satu yang bisa kita lakukan pada saat puasa adalah tadi dengan membatasi apa saja yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan itu sebenarnya bukan yang muluk-muluk. Nanti buka puasa tajilnya apa? itu biasanya. Jadi gini, memang apapun yang terjadi kan kita kan situasi hari biasa kan kita makan 3 kali sehari, belum cemilannya, belum ada minumnya. Tetap sih memang pada saat transisi akan ada sedikit chaos karena apapun yang terjadi ada perubahan habit, perubahan kebiasaan dan perubahan perilaku. Nah, kemudian di langkah berikutnya adalah biasanya ini akan dirasakan efektif kalau seandainya sudah melewati hari pertama. Okay. Hari pertama puasa itu, di mana tubuh sudah mulai adaptasi. Halo. Ini puasa ya. Ya. Karena kita mindset kita ini kan puasa tidak makan. Sebenarnya makan itu kebutuhan jasmani. Dan Pak. Puasa itulah makanannya rohani. Betul. Nah, itu yang makan rohaninya kita tidak bangkitkan. Ya. Jadi itu bagian dari mencharge daripada rohani kita. Ada kekuatan lain. Amin. Jasmaninya berkurang, tapi kekuatan lain. Amin. Nah, makanya ini ada yang dilakukan oleh Maryam, Siti Maryam. Nih kita lihat puasanya Siti Maryam. Kira-kira bisa nggak begini nih kita nih? Ya, surat 19 ayat 26. Coba. Ya, Kang Yodi. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Terus? Jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi bahasa Arabnya apa di sini, Kang Yodi? Saum. Ya, jadi saum itu berpuasanya untuk yang Maha Pemurah. Artinya apa? Bukan diberikan kepada Allah, bukan. Tapi untuk yang Maha Pemurah itu adalah bahwa kita harus memiliki sifat-sifat keilahian di dalam berpuasa.
Ya, terus kemudian puasanya puasa apa kayaknya Maryam ini, Pak Bu? Kita lihat, lanjut, Kang. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Berarti artinya apa, Pak? Di sini kita lihat bahwa ternyata puasanya Maryam ini adalah bahasa Arabnya saum. Saum di sini apa intinya? Saum itu adalah lebih kepada mereka diam, terus kemudian apa? Merenungkan jiwanya. Jadi lebih kepada move in ke dalam. Puasanya puasa Siti Maryam. Sekarang puasanya nahan lapar haus. Makanya ketika sudah buka, dendam yang keluar. Sikat segalanya. Pas bagian sholat maghrib, berat. Gitu, Bu. Jadi puasa Maryam itu maksudnya apa? Diam di situ. Yaitu hening. Hening yang ada di mana? Ada di sini. Karena selama ini kita tuh sibuk. Ya, maaf, pikiran kita sibuk, mulut kita sibuk. Makanya puasa diam itu bukan kemana-mana tuh. Ya kalau ibu bisa, alhamdulillah. Ya, tapi ibu mulut diam, tapi hati ketika terus berbicara yang tidak baik pun tetap kena juga istilahnya. Tidak kafah, tidak menyeluruh. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ada istilahnya Pak Agus, ada istilah saum, ada istilah siam. Kalau siam itu lebih kepada puasanya yang fisik, kalau saum itu kepada puasa yang ruh ataupun spiritual. Gitu. Ya, kalau sudah masuk kepada spiritual, Pak, nanti dapat Ramadan. Ramadan itu pembakaran. Jadi apa yang dibakar? Yaitu segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Nanti masuknya ke sana arahnya Bapak dan Ibu. Jadi puasa kita teh makanya nanti Idul Fitri kembali kepada fitrah. Yang mana? Yang dapat ampunan, yang puasanya saum. Makanya minal aidin wal faizin. Kan gitu. Kalau di Indonesia kan begitu ya Bu Ira ya ucapannya kan. Nah sekarang yang minal aidin wal faizin teh yang mana? Yang faizun, yang mendapat kemenangan itu. Kita lihat 2452. Dan ini sebetulnya bisa kita menciptakan surga di dalam diri kita. Lanjut Kang Yodi. Kang? Ya. Lanjut, Kang. 52. Ya. Bahasa Arabnya, Kang? Dan barang siapa yang taat kepada Allah, ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Faizin. Minal aidin wal faizin. Nah, faizun gitulah kurang lebih. Ya, lanjut, Kang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, terus? Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi minal aidin wal faizin itu enggak semua, tapi orang bertakwa. Yang bahasa tadi disampaikan, coding-codingnya udah beres gitulah kurang lebih. Betul nggak Pak Pipin? Udah coding baru. Coding yang baru. Jadi kita tuh 1 bulan tuh pelatihan untuk kita 11 bulan berikutnya. Ya, jadi makanya kembali lagi Bapak dan Ibu, yuk sama-sama. Ya, ini yang namanya kehidupan ini bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita kerjakan. Karena ketika kita tahu tapi tidak mengerjakan juga tetap masih dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu tahu tapi kamu tidak mengerjakan. Ada pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu silahkan. Oke. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu silahkan Teh Pipin untuk mengambil kesimpulan. Kira-kira last statement-nya apalah gitu kurang lebih. Ya, lanjut. Ya. Jiwa itu merupakan salah satu kekhasan yang dimiliki oleh manusia. Dan dengan jiwa itu pula kita bisa menikmati kehidupan dan alam semesta. Maka kembalikanlah jiwa kita kepada hal yang seharusnya, yaitu kepada ridho Allah semata. Itu dari saya. Alhamdulillah. Kalau saya hanya 1 ayat saja, yang ini sering sekali disampaikan, surat 66 ayat 6. Ya, ini nih Pak Bu, kita belajar ya. Lanjut Kang Yodi. Di unmute Bager. Ya, maaf. Ya. Orang-orang
Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba perhatikan di sini, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum, anfus jiwa sebetulnya. Di sini diterjemahkannya dirimu. Sebetulnya ini jiwa. Peliharalah jiwamu dan keluarga jiwamu. Gitu, dari api neraka. Yang api neraka itu yang mana? Yang emosional, yang sering marah-marah. Pelihara dari hal-hal seperti itu. Ya, yang bahan bakarnya siapa? Yaitu manusia dan batu. Berarti batu yang mana di sini? Yang jiwanya bisa jadi tidak berubah, selalu membatu aja udah. Tuh, ya, yang keras jiwanya. Ya, terus kemudian ya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, terus yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi Bapak dan Ibu, di pertemuan kita hari ini, statement dari saya ataupun terakhir yang ingin saya sampaikan, mari kita sama-sama untuk menjaga jiwa kita. Jangan diisi dengan sesuatu yang tidak baik, jangan diisi dengan marah-marah, jangan diisi dengan emosional, jangan diisi dengan mengeluh, tapi isilah dengan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya segala apapun kebaikan kita, itu kembali kepada jiwa kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi semangat kita untuk selalu memperbaiki diri supaya hidup kita menjadi lebih baik. Silakan Bu Irma. Terima kasih Kang Ipay, Teh Pipin. Alhamdulillah hari ini kajiannya sangat bermanfaat sekali. Ternyata surga kita nggak perlu cari jauh-jauh ya Kang Ipay. Iya, Bu, betul. Ternyata di dalam jiwa kita sendiri ya, dengan berbuat baik, menjadi manusia yang bertakwa. Amin. Ternyata itu akhirnya akan menjadi meriset sel otak kita sendiri, dan juga jadi kita mau nggak mau dengan jiwa yang tadi sehat ya, tadi akhirnya tubuh kita juga sehat. Amin. Terima kasih banyak Kang Ipay. Sama-sama Bu. Iya. Maaf lahir batin. Sama-sama. Sama-sama ya. Ya, alhamdulillah. Pak Agus, mohon maaf lahir batin ya Pak. Alhamdulillah. Ya Bu Rita. Maaf lahir batin juga. Ya, alhamdulillah. Maaf lahir batin, Alhamdulillah, makasih. lahir batin. Bu Desi sembunyi ya. Alhamdulillah. Makasih Mbak Irma, Mbak Winnie. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Makasih. Boleh saya izin ya? Makasih Kang Ipay. Udah ya, oke ya, izin ya. Makasih Kang Ipay. Assalamualaikum.